Dingin banget ya, padahal siang panas. Iya, anginnya dari arah rawa. Kok bau amis banget ah? Kalau malam jangan buka jendela, nak. Angin dari rawa bawa yang nggak kelihatan. Darah wajah muda. Darah segar. Kamu tahu segalanya ya, Rin? Tidurnya nyenyak kan? Iya, nyenyak. Kamu pernah ngerasa rumah yang kamu tempatin itu kayak punya nyawa sendiri? Kayak dia ngeliatin kamu diam-diam dari sudut gelap yang gak pernah kamu perhatiin. Itu yang aku rasain waktu pertama kali pindah ke rumah kontrakan baru ini. Rumahnya gak besar, cuma rumah kayu 2 kamar di pinggiran Samarinda, dekat hutan kecil yang katanya nyambung ke arah Sungai Mahakam. Tapi dari awal aku ngeliatnya, ada sesuatu yang bikin bulu kuduku berdiri. Rumah itu kelihatan tua, tapi bersih. Lantainya dari papan ulin, dindingnya dari kayu meranti. Warnanya udah kusam. Di depan ada pohon mangga besar, dan di belakang rawa kecil yang kalau malam suka ngeluarin suara kodok bersahutan sama jangkrik. Pemilik rumah bilang, rumah ini udah kosong hampir 3 tahun. Katanya penghuni terakhirnya pindah mendadak karena gak betah sama suasana malamnya. Aku kira cuma alasan umum orang kalau udah bosan kontrak di tempat terpencil. Aku pindah bareng temanku, Nisa. Kami berdua kerja di salon kecil di kota. Dia orangnya lembut, kalem, selalu sopan. Dari pertama kenal, aku langsung cocok. Kami sama-sama perantau dari daerah lain, jadi punya nasib mirip. Butuh tempat tinggal murah, yang aman, dan bisa ditanggung berdua. Hari pertama kami pindah, suasananya adem banget. Siang itu matahari terik, tapi udara di sekitar rumah terasa dingin. Aku sempat bercanda, wah rumahnya adem banget, kayak ada AC alam. Nisa cuma senyum tipis. Dia memang bukan tipe yang banyak ngomong, tapi dari caranya lihat sekitar, matanya kayak awas banget. Waktu aku tanya, kenapa Sah, takut rumahnya angker? Dia cuma jawab pelan, enggak kok. Cuma hawa tempat ini beda aja ya Rin. Aku gak terlalu mikirin. Yang penting rumahnya murah, deket jalan utama, dan gak bocor. Malam pertama kami tidur, aku mulai ngerasa aneh. Jam udah lewat tengah malam, tapi mataku belum bisa merem. Dari luar angin berhembus pelan banget. Tapi ada suara-suara kecil dari atap, kayak langkah kaki ringan. Awalnya kukira tikus, tapi lama-lama suaranya kayak sesuatu yang lebih berat. Cek, cek, cek. Aku bangun pelan, ngeliat ke arah langit-langit. Lampu minyak di meja cuma nyala redup, jadi bayangan di dinding menari-nari kena cahaya kuningnya. Aku nengok ke arah Nisa yang tidur di kasur sebelah. Dia kelihatan nyenyak banget, malah kayak gak dengar suara itu. Anehnya pas aku perhatiin, lehernya ditutup rapat sama selendang hitam. Aku mikir, mungkin dia kedinginan. Tapi setelah itu, tiba-tiba aku nyium bau amis. Bukan amis ikan, tapi amis darah yang kental banget. Rasanya sampai bikin tenggorokan gatal. Aku tutup hidung, muter kepala nyari sumber baunya. Gak ada. Bau itu datang, hilang, datang lagi. Aku sempat buka jendela nyari udara segar. Tapi di luar, cuma kelihatan kabut tipis dari arah rawa. Dan di tengah kabut itu, aku sempat ngeliat cahaya merah kecil yang bergerak pelan, kayak lentera. Aku panggil, halo? Tapi gak ada jawaban. Cahaya itu perlahan hilang ke arah hutan. Besok paginya aku cerita ke Nisa. Dia berhenti nyisir rambutnya, terus nanya dengan nada datar. Kamu lihat dari arah mana cahaya itu? Aku tunjuk arah rawa. Dia diam agak lama, terus dia cuma bilang,
Kalau malam jangan buka jendela ya Rin. Angin dari sana bawa hal-hal yang gak perlu dilihat. Aku ngangguk aja. Tapi malam berikutnya aku malah makin penasaran. Hari-hari kami di rumah itu awalnya berjalan biasa. Pagi kerja, sore pulang, kadang makan bareng nonton TV kecil di ruang tamu. Tapi tiap malam selalu ada aja hal yang bikin aku gak benang. Pernah suatu kali waktu aku ngambil air di dapur jam 2 malam, aku dengar suara perempuan nyanyi lirih dari luar jendela dapur. Suaranya lembut, kayak orang ngelantunin tembang Jawa lama. Tapi aku gak ngerti artinya. Lir ilir, lir ilir. Pelan banget, tapi jelas. Waktu aku deketin jendela, suara itu berhenti mendadak. Besok paginya aku cerita ke Bu Lela, tetangga sebelah rumah kami yang rumahnya berjarak sekitar 100 meter. Dia orangnya ramah, suka nyapa kalau kami lewat. Waktu aku cerita soal suara nyanyian itu, wajahnya langsung berubah. Jangan suka keluar malam, Nak. Daerah sini masih kuat hawanya. Apalagi kalau di rawa belakang itu, tempat itu sering dilewatin makhluk perempuan terbang. Orang sini nyebutnya kuyang. Aku ketawa kecil, tapi senyumku kaku. Aku tahu cerita itu. Siapa sih yang gak tahu kuyang? Tapi aku gak nyangka orang di sini masih percaya banget. Malamnya aku makin gak bisa tidur. Entah kenapa, bayangan kepala terbang dengan organ menggantung itu terus muncul di kepalaku. Waktu aku mau minum, aku lihat Nisa lagi duduk di depan cermin, jam 1:30 malam. Lampunya mati, cuma ada sinar bulan dari jendela yang menerpa wajahnya. Dia nyisir rambutnya pelan banget. Aku sempat heran, kenapa dia nyisir jam segini? Nisa, panggilku pelan. Dia nggak nyaut. Nis? Perlahan dia berhenti nyisir, tapi nggak nengok. Aku maju 1 langkah. Rambutnya panjang banget, menutupi punggung. Tapi aku bisa lihat sesuatu di bawah rambutnya. Lehernya kayak ada bekas luka, melingkar, gelap, seperti garis jahitan yang udah lama. Aku mundur pelan, tapi tiba-tiba dia ngombong tanpa nengok. Kamu nggak bisa tidurin. Aku langsung gugup. Hehehe, iya, kepanasan aja. Hehe, aku ke dapur bentar ya. Aku ngibrit ke dapur, tapi tanganku gemetaran. Aku nggak tahu kenapa, tapi ada sesuatu dari suaranya yang aneh. Kayak 2 suara bersamaan. Besok paginya, Nisa ceria banget. Dia masak nasi goreng dan bilang, semalam dia nggak tidur. Katanya banyak pikiran. Aku cuma ngangguk. Tapi pandanganku nggak lepas dari lehernya yang sekarang tertutup rapat lagi dengan selendang hitam. Hari berganti minggu, dan suasana makin gak masuk akal. Barang-barang sering pindah tempat sendiri. Kadang aku dengar suara langkah dari loteng, padahal kita gak punya tangga ke atas. Bau amis sering datang setiap lewat tengah malam, dan Nisa makin sering pulang larut. Aku sempat curiga dia punya pacar. Tapi suatu malam, rasa penasaranku nyampe di puncak. Jam 2:10, aku dengar suara ngeng dari atap lagi. Bukan kayak nyamuk, bukan juga kayak suara motor jauh, tapi kayak dengungan yang datang dari arah udara. Aku pelan-pelan bangun dari kasur. Dari celah pintu kamar itu, aku lihat Nisa udah gak di tempat tidurnya. Lampu di ruang tengah nyala redup, bergoyang kena angin. Aku jalan pelan, lantai kayu berderit di bawah kakiku. Sampai aku ngintip dari balik pintu. Nisa berdiri di depan cermin lagi. Tangannya gemetar, nafasnya berat. Dia buka selendangnya pelan-pelan. Dan dari situ aku lihat, lehernya bukan cuma ada bekas luka, tapi leher itu mulai terbuka, kayak ada daging yang memisah sendiri. Dan dari dalamnya keluar uap tipis. Dalam hitungan detik, kepalanya terangkat menggantung dengan organ-organ merah basah berkilat di bawahnya. Rambut panjangnya berkibar pelan, dan suara dengung itu makin keras. Aku mau teriak, tapi suaraku ketahan di tenggorokan. Kepala itu melayang keluar lewat jendela, dan tubuh tanpa kepala Nisa jatuh pelan di lantai. Aku lari balik ke kamar, nutup mulutku biar gak nangis. Tapi saat aku tiarap di kasur, aku bisa dengar suara itu muter di luar rumah. Kadang dekat jendela, kadang di atap. Bau amis makin kuat, sampai akhirnya semuanya senyap. Aku gak sadar kapan aku tertidur. Tapi pas pagi datang, aku bangun dan lihat Nisa udah duduk di ruang tamu. Pakai selendang hitamnya lagi, senyum padaku kayak gak ada yang terjadi. Pagi Rin, kamu tidurnya pulas banget ya. Aku cuma bisa ngangguk, tapi dalam hati aku tahu
Mulai malam itu, aku nggak sendirian di rumah ini. Dan temanku bukan manusia biasa lagi. Sejak malam itu, aku nggak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Setiap kali aku merem, aku kebayang wajah Nisa waktu kepalanya melayang keluar jendela. Dengan organ-organ menggantung, berkilat kena sinar bulan. Kadang aku denger dengung itu di telingaku sendiri, padahal kamar udah kututup rapat. Pagi-pagi, Nisa selalu aja berperilaku normal, seolah nggak ada yang aneh semalam. Dia masak, nyapu, bercanda kecil, bahkan suka bantuin anak tetangga yang main di depan rumah. Tapi aku nggak bisa pura-pura nggak tahu. Tiap kali aku lihat selendang hitamnya, aku ngerasa kayak ngeliat penutup rahasia besar yang menjijikan. Aku sempat mikir buat pindah, tapi uangku belum cukup. Kontrak rumah ini baru jalan 2 bulan, dan kalau aku pergi sekarang, semua uang jaminan bakal hangus. Lagi pula, bagian dari diriku ingin tahu, siapa sebenarnya Nisa? Kenapa dia bisa begitu? Suatu malam, aku coba pura-pura tidur lagi. Dari celah kecil selimut, aku ngintip ke arah tempat tidurnya. Lampu minyak di sudut ruangan nyala redup. Bayangannya menari di dinding. Jam menunjukkan pukul 2:15. Nisa bergerak, pelan banget. Dia duduk, buka selendangnya, terus berdiri di depan cermin seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini aku lebih berani. Aku pelan-pelan bangun, diam-diam ngambil HP-ku dan rekam dari balik lipatan selimut. Suaranya lirih, dia komat kamit sesuatu. Darah bayi, darah segar, untuk wajah muda. Lalu suara retakan daging. Aku lihat lehernya kembali terbelah dan kepalanya melayang. Tapi sebelum keluar jendela, dia sempat nengok ke arahku. Mata itu merah menyala dan senyumnya pelan tapi tajam. Rina. Aku kaget, HP jatuh, lampunya nyala. Seketika kepala itu menghilang ke arah jendela dan tubuhnya tumbang di lantai. Aku lari keluar kamar, nafasku ngos-ngosan. Tanganku gemetaran waktu aku buka pintu depan. Angin malam dingin banget, tapi aku harus keluar. Aku lari ke rumah Bu Lela. Bu Lela kaget setengah mati waktu lihat aku. Aku nangis, ngomong gak karuan, tapi waktu dia dengar kataku yang ekspresinya langsung berubah. Nak, tenang dulu, ceritain pelan-pelan. Akhirnya aku ceritain semua dari awal. Tentang suara dengung, bau amis, kepala terbang itu, semuanya. Bu Lela diam lama, lalu dia bilang pelan, kayaknya kamu satu rumah sama orang yang mempelajari ilmu pengasihan darah. Dulu ada perempuan di sini, namanya Sari. Dia dikenal cantik, tapi tiba-tiba menghilang. Orang bilang dia lari karena dipermalukan, tapi ada juga yang bilang dia jadi murid dari dukun tua di kampung seberang. Kalau benar, berarti temanmu itu salah satu pengikutnya. Aku ngerasa darahku turun ke kaki. Terus Bu, harus gimana? Bu Lela ngelirik ke arah rawa belakang rumah. Kuyang itu cuma bisa kembali ke tubuhnya sebelum subuh. Kalau kamu mau selamat, kamu harus tahu di mana dia nyembunyiin tubuhnya. Tapi jangan sembarangan, Nak. Kalau ketahuan, bisa kamu yang dimakan. Aku ngangguk pelan. Malam itu aku nggak balik ke rumah. Aku tidur di ruang depan rumah Bu Lela, tapi nggak bisa benar-benar tidur. Aku masih dengar suara dengung itu. Dari jauh, makin lama makin dekat. Pagi-pagi aku pulang ke rumah, pura-pura nggak tahu apa-apa. Nisa udah di dapur, bikin teh. Dia nyengir waktu lihat aku. Kamu kemarin kemana? Aku bangun, kamu udah nggak ada. Aku jawab cepat. Ke rumah Bu Lela, aku nggak bisa tidur. Dia cuma mengangguk. Tapi tatapan matanya tajam banget. Aku yakin dia tahu aku ngeliat sesuatu malam itu. Hari-hari berikutnya jadi neraka. Setiap malam aku hidup dalam ketakutan. Setiap pagi aku harus pura-pura santai. Aku mulai perhatiin hal kecil. Nisa selalu keluar rumah menjelang malam, bawa tas kain kecil. Kadang pulang subuh. Aku ngintip isinya waktu dia mandi. Tapi cuma kain merah dan botol kecil berisi cairan hitam. Suatu malam aku nekat ngikutin dia. Aku pura-pura tidur. Begitu dia keluar rumah jam 2 malam, aku ngintip dari jendela.
Dari kejauhan aku lihat dia jalan ke arah rawa belakang, bawa senter kecil. Aku ngikut pelan-pelan lewat jalan belakang rumah Bu Lela. Suara jangkrik berhenti waktu aku masuk ke area rawa. Kabut tebal banget. Bau lumpur dan amis darah bercampur jadi satu. Aku sembunyi di balik batang pisang. Di tengah rawa, Nisa berdiri di depan batu besar yang ditumbuhi lumut. Dia buka tasnya, keluarin botol hitam itu, lalu nyiram ke batu. Setelah itu dia duduk bersila, mulutnya komat kamit baca mantra yang gak kupahami. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Aku bisa dengar suara jeritan kecil dari udara. Lalu dari arah langit datang kepala melayang lain. Bukan cuma 1, 2, 3. Semuanya perempuan. Organ mereka menggantung, darah menetes ke air rawa. Mereka melingkar di atas Nisa, suaranya melengking. Aku nahan nafasku sekuat-kuatnya. Nisa buka matanya, senyum terus bilang lirih, "Guru, muridmu sudah siap." Salah satu kepala itu turun mendekat. Suaranya berat banget, kayak keluar dari tenggorokan busuk. "Kamu harus bawa darah perawan bulan depan, Nisa, atau wajahmu akan lapuk sebelum waktunya." Aku hampir pingsan dengar itu. Tapi tiba-tiba cabang pohon di sampingku patah. Suaranya keras. Semua kepala itu langsung nengok ke arahku. Siapa itu? Aku langsung lari sekuat tenaga. Suara dengung itu ngikut dari belakang. Makin dekat. Angin dingin kayak pisau nyayat leherku. Aku sempat nyenggol ranting dan jatuh ke lumpur. Tapi begitu aku lihat ke belakang, mereka udah hilang. Aku pulang dengan badan penuh lumpur dan darah ayam yang gak tahu dari mana. Pas sampai rumah jam udah hampir 4 pagi. Di ruang tamu tubuh Nisa masih duduk di kursinya. Kepala belum balik. Aku nekat ambil pasir dapur dan garam. Kusebar di sekeliling tubuh itu. Jam 5 lewat, suara dengung datang lagi. Kepala Nisa muncul dari jendela. Terbang cepat, mau nempel ke tubuhnya. Tapi begitu dia nyentuh garam dan pasir, dia menjerit kesakitan. "Rina!" Suara itu gak kayak suara manusia. Kupingku berdenging. Aku jatuh. Aku gak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Waktu aku sadar, matahari udah tinggi. Tubuh Nisa masih di situ, tapi lehernya hitam gosong. Selendang hitamnya bolong-bolong, kayak terbakar dari dalam. Aku kabur lagi ke rumah Bu Lela. Tapi begitu aku sampai sana, rumahnya sepi. Semua pintu terbuka. Di lantai ada bekas darah kecil, mengering. Aku panggil-panggil, gak ada jawaban. Sore itu polisi datang karena warga lapor ada teriakan malam tadi. Mereka periksa rumah. Tapi anehnya, tubuh Nisa hilang. Cuma ada bekas darah di lantai dan bau amis yang gak hilang-hilang. Aku dibawa ke pos desa buat dimintai keterangan. Tapi waktu aku bilang soal kepala melayang, tentang kuyang, semua orang cuma saling pandang. Mereka gak bilang aku bohong, tapi juga gak ada yang berani ngomong apa-apa. Malamnya aku gak bisa tidur dimanapun. Aku balik ke rumah, cuma buat ngambil barang. Tapi waktu aku buka pintu kamar, di atas meja ada sesuatu yang bikin jantungku berhenti berdetak. Selendang hitam Nisa, masih basah, dan di bawahnya ada tulisan dengan darah. Belum selesai, Rin. Aku jatuh terduduk, air mataku keluar sendiri. Aku gak tahu harus ngapain. Aku cuma bisa berdoa. Tapi entah kenapa, setiap kali aku mau baca ayat apapun, suara dengung itu datang lagi, dari jauh, pelan, tapi makin lama, makin dekat. Aku kira semua udah selesai waktu tubuh Nisa terbakar dan hilang entah kemana. Tapi ternyata malam-malam berikutnya malah makin gila. Setiap kali aku tutup mata, aku mimpiin dia. Dia duduk di depan cermin, rambutnya panjang, matanya kosong, lehernya robek. Dan dia ngomong, "Kamu pikir aku mati, Rin? Yang kayak aku gak semudah itu hilang." Aku terbangun basah keringat, dada sesak. Bau amis darah masih suka nyusup ke hidung tiap kali angin lewat celah papan rumah. Aku udah gak tahan. Aku harus ngerti siapa sebenarnya Nisa dan kenapa dia berubah jadi makhluk kayak gitu. Pagi-pagi aku jalan ke arah pasar kecil di pinggir kota. Aku nyari seorang dukun tua yang katanya tahu banyak soal kuyang. Namanya Mak Lanti. Orang-orang di sekitar sini manggil dia Mak Pembuka Mata. Rumahnya di tepi Sungai Mahakam, dikelilingi pohon beringin tua. Waktu aku datang, Mak Lanti lagi duduk di teras, ngerokok pakai cangklong kayu.
matanya tajam tapi tenang. "Kamu anak yang tinggal di rumah kayu dekat rawa itu kan?" Suaranya berat banget, serak. Aku langsung berhenti jalan. "Iya, Mak. Mak tahu dari mana?" Dia senyum tipis. "Bau amisnya ikut kamu, Nak. Itu bau darah yang belum selesai." Aku ceritain semuanya. Tentang Nisa, tentang kepala melayang, tentang selendang hitam dan suara dengung itu. Mak Lanti dengerin dengan mata merem, seolah udah tahu arah ceritanya. "Temanmu itu bukan mati. Dia cuma kehilangan tubuh sementara," katanya pelan. Aku gemetar. Maksudnya dia masih hidup? Setengah hidup, setengah arwah. Kuyang itu makhluk yang dikutuk karena menukar kemanusiaannya dengan keindahan abadi. Tapi ada cara buatnya hentikan kutukannya. Kalau kamu berani. Aku langsung nyengir pahit. "Berani gimana, Mak? Aku aja tiap malam hampir gila." Dia berdiri pelan, masuk ke rumah, lalu keluar lagi sambil bawa botol kaca berisi minyak kuning dan kain putih kecil dengan tulisan Arab yang udah pudar. "Minyak ini buat ngelihat yang gak kasat mata. Tapi kalau kamu pakai, kamu juga bisa dilihat mereka. Jadi hati-hati." Aku terima botol itu dengan tangan gemetar. "Terus aku harus ngapain, Mak?" "Cari tempat pertama kali dia menukar dirinya. Biasanya di bawah pohon besar, dekat air. Kalau kamu bisa bakar rambutnya di situ, kamu bisa memutuskan ikatannya." Aku langsung kepikiran rawa belakang rumah. Di sana ada batu besar yang pernah aku lihat waktu ngikutin Nisa. Malamnya aku siapin semuanya. Aku bawa minyak kuning, kain doa, korek dan sisa selendang hitam Nisa yang aku temuin di meja waktu itu. Aku tahu ini gila, tapi aku gak bisa terus lari. Jam 2 malam, aku jalan ke arah rawa. Angin malam dingin banget dan bulan purnama penuh menggantung di langit. Warnanya kekuningan kayak mata orang sakit. Kabut turun dari arah air, nutupin jalan. Begitu aku buka botol minyak kuning itu, dunia langsung berubah. Suara jangkrik hilang. Suara angin jadi kayak bisikan. Dan dari balik kabut, aku bisa ngelihat banyak sosok perempuan terbang. Kepala melayang dengan organ menggantung, rambut panjang mereka melambai-lambai di udara. Ada yang ketawa, ada yang nangis, ada juga yang cuma melotot kosong. Aku hampir muntah, tapi aku tahan. Aku jalan terus ke arah batu besar itu. Dan di sana, dia sudah nunggu. Nisa. Dia berdiri dalam wujud utuhnya. Tapi kulit wajahnya pucat kayak lilin, matanya gelap. Di bawah kakinya ada bayangan hitam yang bergerak sendiri, kayak hidup. "Kamu datang juga, Rin. Kamu mau bantu aku atau mau ngelawan?" Aku ngangkat kain putih itu. "Aku cuma mau kamu pergi, Nis. Aku gak mau ada yang lain mati gara-gara kamu." Dia ketawa kecil. "Pergi? Aku udah gak bisa pergi. Aku cuma bisa nerusin. Ini bukan kutukan, Rin. Ini pilihan." Aku mundur 1 langkah, tapi tanah di bawah kakiku basah dan licin. Dari arah rawa muncul kepala-kepala melayang lain, mengelilingi kami. "Dia manusia, ambil darahnya," kata salah satu dari mereka. "Darahnya bersih, bisa buat ritual baru." Aku panik. Aku buka botol minyak kuning, tuang sedikit ke selendang dan nyalain korek. Api langsung menyala besar. Nisa menjerit keras banget, sampai telingaku berdarah. "Kamu pikir aku bisa memutusku? Kamu pikir ini sesimpel itu, Rina?" Dia melayang, rambutnya kebakar sebagian, tapi matanya tetap merah. Aku lari ke arah pohon besar, tapi tanah di sekitarku bergerak, kayak ada tangan yang narik dari bawah. Aku jatuh, dan waktu aku nengok ke belakang, kepala Nisa udah cuma beberapa meter di atas tanah. Organ-organ di bawahnya masih meneteskan darah, dan wajahnya berubah jadi sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Bukan manusia, bukan hantu, tapi gabungan keduanya. Aku baca semua doa yang kuingat, tapi setiap kali aku sebut nama Tuhan, dia menjerit makin keras. Pohon di sekitarku bergetar, daun berguguran, air rawa bergolak. Lalu dari kejauhan, suara azan subuh mulai terdengar, samar-samar tapi nyata. Kepala Nisa berhenti bergerak. Dia menatapku dengan mata kosong. Aku benci suara itu. Itu suara yang dulu ngusir aku dari rumahku. Aku bingung, apa maksudmu? Dia menatap langit, lalu suaranya berubah jadi lebih tenang. "Aku dulu cuma perempuan biasa, Rin. Aku kerja di salon, sama kamu.
Tapi waktu aku sakit parah dan hampir mati, gak ada yang nolong. Aku datang ke orang pintar di kampung seberang. Katanya kalau aku mau hidup dan tetap muda, aku harus nyerahin darah orang yang baru melahirkan. Aku lakuin sekali, 2 kali, dan lama-lama aku gak bisa berhenti. Tubuhku sendiri menolak mati, tapi jiwa ini udah busuk. Air matanya jatuh, bercampur darah. Aku gak minta kamu maafin aku, Rin, tapi tolong, akhiri aku. Aku udah gak mikir apa-apa lagi. Aku ambil selendang yang masih menyala itu, lalu kuikat ke pohon besar itu, dan kubacakan doa sekuat-kuatnya. Api membesar, membakar selendang itu sampai jadi abu. Nisa menjerit, tapi kali ini suaranya bukan marah, tapi lega. Tubuhnya meleleh jadi asap putih, melayang ke langit, lalu hilang begitu aja. Suara dengung berhenti, kabut perlahan menghilang. Rawa jadi tenang, cuma suara air yang mengalir pelan. Aku jatuh tersungkur, nangis. Rasanya campur aduk, takut, sedih, dan entah kenapa kasihan. Karena di balik wujud mengerikan itu, aku tahu Nisa cuma perempuan yang pengen hidup. Seminggu setelah kejadian itu, aku pindah dari rumah itu. Aku gak berani tinggal di sana lagi. Tapi kadang, waktu malam sepi, aku masih dengar dengungan halus di kejauhan. Gak nyeremin, tapi kayak panggilan lembut. Suatu sore, waktu aku lagi bantu Bu Lela, yang ternyata selamat, dia kabur malam itu dan sembunyi di rumah anaknya. Aku lihat sesuatu di halaman belakang. Di bawah sinar matahari sore, ada rambut hitam panjang yang nyangkut di dahan mangga diterpa angin pelan. Aku nyamperin, tapi waktu ku pegang, rambut itu hancur jadi debu. Malamnya, aku mimpi lagi. Aku berdiri di tepi sungai. Airnya jernih banget. Dari permukaan air, muncul wajah Nisa, tersenyum. Terima kasih, Rim. Sekarang aku bisa tidur. Dia tenggelam pelan, dan dari kejauhan suara azan subuh terdengar lagi. Aku bangun dengan air mata di pipi. Dan dari luar jendela, angin pagi bertiup lembut. Bawa aroma bunga kenanga yang dulu sering Nisa pakai buat nyisi rambut. Entah kenapa, aku gak takut lagi. Mungkin sebagian dari jiwanya akhirnya pulang. Tapi kadang, waktu malam purnama datang, aku masih lihat bayangan perempuan berambut panjang di depan rumah tua itu. Berdiri diam menatap rawa, lalu hilang begitu aja. Orang-orang baru yang ngontrak di sana bilang tiap malam mereka dengar suara lembut dari arah dapur. Kayak seseorang nyanyi. Lir ilir,